Salam, kita bertemu lagi untuk belajar mengenai firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo, selamat siang. Selamat siang. Ya, silakan mau tanya apa, sister? Oh, nah sebelumnya salam toleransi kakak. Oke, silakan mau tanya apa? Manusia ini kan diciptakan ada yang baik, ada yang buruk, benar kan? Oh tidak, Kalau beda. maksudnya gini, ada yang kelakuannya baik, ada yang kelakuannya buruk. Bukan, beda. Jadi kalau kita mengerjakan misalnya dosa, itu balasannya dalam Kristen tuh apa? Gitu aja. Oke. Yang pertama saya ralat ya pernyataan kamu Erni ya. Di dalam iman kami tidak ada Tuhan itu menciptakan orang jahat orang baik. Tuhan itu pada mulanya menciptakan semua manusia itu baik. Tetapi Ya benar. ya, tapi ketidaktaatan manusia itulah yang membuat dia menjadi buruk. Makanya upah dosa dikatakan adalah maut. Nah, upah dari dosa itu, upah dari kejahatan manusia itu adalah maut dan kematian. Nah, apa balasan untuk dosa dalam iman Kristen? Ini secara umum dulu ya, secara universal. Upah dari dosa dalam iman Kristen itu sebagaimana yang dikatakan oleh Allah pada penciptaan. Ketika dia berkata, Adam dan Hawa, kalau kamu berdosa dengan tidak taat kepadaku untuk memakan pohon pengetahuan itu, kamu akan mati. Jadi upah dari dosa itu ya kematian kekal. Yang artinya manusia itu jadi rusak karena dosa itu. Jadi kalau orang berdosa, upahnya apa sih? Apa yang akan dibalaskan dari dosanya? Kematian kekal. Nah, untuk itulah semua orang yang hidup di dunia ini semua udah berdosa. Maka semua orang harus mengalami kematian kekal karena dosanya. Namun Allah itu nggak mau manusia mati kekal. Maka dia datang ke dunia ini melalui firman-Nya yaitu Yesus, datang ke dunia ini untuk mengalahkan kematian itu dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi Tuhan Yesus turun kepada kuasa dosa itu, turun kepada kuasa kematian itu, lalu mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya. Makanya setiap orang yang mati di dunia ini, kami ajak untuk percaya kepada Yesus agar memperoleh hidup sebagaimana Yesus telah hidup kembali. Maka di dalam Yesus tidak ada lagi penghukuman. Lalu bagaimana sih orang Kristen itu kalau dia percaya sama Yesus tapi dia masih punya dosa? Ya, dosanya akan dibalaskan di dunia ini. Tetapi kuasa dosa yaitu maut kematian tadi tidak akan lagi berkuasa atas dia. Konsekuensi dosa tetap ditimpakan oleh Allah di dunia ini, tapi kematian kekal tidak lagi merenggut nyawa orang yang percaya kepada Yesus, karena orang yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang akan mengalami nasib yang sama seperti nasib yang dirasakan oleh Tuhan Yesus, yaitu bangkit dari kematian itu. Karena satu-satunya pribadi yang telah hidup kembali di dalam sejarah semesta ini dari kematian hanyalah Yesus Kristus. Ada yang hidup tapi mati lagi. Nah, Tuhan Yesus dia mati tapi namun hidup lalu tidak mati lagi. Itu kalau dalam iman kami ya. Oh, oke, siap kakak. Terima kasih penjelasannya. Thank you ya. Tuhan berkati ya Erni ya. Oke, siap. Terima kasih kakak. Ya, salam. Kita lanjut ya. Ada banyak nih, 96 orang. Silakan Regina. Shalom. Ya, salam. Silakan. Mau tanya apa? Kak, mau nanya. Aku kan dengar dari orang nih, makanya nggak tahu benar atau enggak. Mau nanya kalau
dosa yang nggak bisa diampuni Tuhan itu apakah mencaci maki Roh Kudus itu benar atau enggak? Bukan mencaci maki Roh Kudus, tapi menghujat Roh Kudus. Itu yang tidak akan terampuni. Nah, apa yang menjadi apa yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus? Nah, kita akan belajar ya. Menghujat Roh Kudus adalah dosa yang tidak terampuni. Apakah kita sudah melakukan dosa sehingga kita tidak diampuni, begitu ya? Nah, kita belajar ya. Teman-teman, perhatikan apa yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus. Ini adalah satu-satunya dosa yang tidak terampuni. Ini satu-satunya dosa yang mendatangkan maut, ya. Nah, kita lihat ya. Menghujat Roh Kudus itu seperti apa? Kita lihat dalam Matius 12 ayat 22, ayat 31 dan 32. Dikatakan begini. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan pun tidak. Nah, jadi maksud menghujat Roh Kudus ini. Jadi di dalam perikop keseluruhan ini, konteksnya kita perhatikan dulu bahwa pada masa itu Tuhan Yesus sedang melakukan pengusiran setan. Jadi Tuhan Yesus ini bermujizat. Nah, orang-orang Farisi datang ke Galilea, lalu mereka melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat yang luar biasa. Nah, Roh Kudus itu menerangi hati orang Farisi. Roh Kudus itu menyadarkan orang Farisi bahwa Yesus adalah Mesias melalui mujizat yang dia lakukan. Jadi Roh Kudus ini datang ke hati orang Farisi, mengatakan kepada Yesus, kepada orang Farisi ini bahwa itulah Yesus Mesias itu melalui mujizat yang dia perbuat. Tetapi hati orang Farisi menyangkali apa kesaksian Roh Kudus dalam hati mereka dengan berkata, dengan Beelzebul penghulu setan ia mengusir setan. Kesimpulannya, menghujat Roh Kudus itu adalah menolak untuk percaya kepada Yesus dan orang Kristen yang murtad sampai mati. Jadi menghujat Roh Kudus adalah menolak untuk percaya Yesus karena apa? Roh Kudus itu datang untuk menginjili seluruh dunia. Roh Kudus itu datang untuk menyadarkan kamu, mengajak kamu untuk percaya kepada Yesus agar kamu diselamatkan. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, tidak ada keselamatan selain di dalam Yesus. Nah, Roh Kudus ini datang untuk mengajak kita percaya kepada Yesus yang adalah satu-satunya keselamatan itu. Nah, kalau kita menolak ajakan Roh Kudus untuk percaya kepada Yesus, maka tidak ada lagi jalan keselamatan. Maka kita akan binasa di dalam dosa-dosa kita. Itulah dosa yang tidak terampuni. Lalu orang yang murtad, orang yang meninggalkan Yesus, lalu menyangkali Yesus dengan kebencian dalam hatinya sampai mati. Ya. Nah, orang itu tidak akan diselamatkan. Gitu. Itulah dosa yang tidak terampuni. Apakah orang Kristen bisa menghujat Roh Kudus? Tidak bisa. Orang yang menghujat Roh Kudus adalah orang-orang yang diterangi Roh Kudus tapi tidak mau percaya, dan orang-orang yang tidak sungguh percaya menjadi Kristen. Kalau ada orang murtad, berarti dia bukan Kristen. Nah, gitu. Dosa kita yang lain-lain apakah diampuni? Kita akan diampuni, tapi menghujat Roh Kudus tidak akan pernah terampuni. Gitu ya, paham ya? Iya ya, paham Kak. Oke, Ya. Makasih ya. Oke, thank you ya. Thank you, Tuhan Yesus memberkati. Ya, God bless you. Jadi mengerti ya arti menghujat Roh Kudus itu apa. Jadi jangan disalahpahami lagi.